Saudara-saudara, mari kita dengarkan dan camkan percakapan antara Filipus dengan Sang Mesias gurunya di dalam kitab Yuhanes 14 ayat 8 sampai dengan 10. Filipus berkata kepadanya demikian, saudara-saudara. Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu cukup bagi kami. Selanjutnya, Sang Guru, Sang Mesias menjawab Filipus, telah demikian lama aku ada bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, hai Filipus. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Apakah engkau tidak percaya bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Firman yang kukatakan kepadamu, aku tidak mengatakannya dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dia sendirilah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Filipus sebagai murid pengen mengerti, karena berulang kali Sang Mesias gurunya itu menceritakan dengan rumah Bapa dan Bapaknya. Bahkan dia bercerita segera akan kembali ke rumah Bapa dan akan datang kembali menjemput murid-muridnya ini. Filipus yang penasaran bertanya, Sang Guru, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu, dan itu sudah cukup. Dan jawabannya sangat jelas sekali, saudara-saudara. Tetapi juga membuat mereka kebingungan. Dia mengatakan begini, saudara-saudara. Kalau kamu sudah melihat aku, berarti kamu sudah melihat Bapa. Bahkan di dalam ayat 7 itu jelas sekali, saudara. Jika kamu telah mengenal aku, tentu kamu pun mengenal Bapakku. Dan sejak sekarang kamu mengenal dia dan telah melihat dia. Nah, ini saudara-saudara. Jadi Filipus juga bingung. Dia mengatakan, siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kalimat ini menunjukkan satu pribadi. Bukan dua, bukan tiga. Dan ini juga membingungkan kita yang membaca. Apalagi Filipus saat itu yang langsung berhadapan dengan fisik atau bentuk pribadi Sang Mesias gurunya ini. Berarti Filipus kalau dia tanggap, dia akan ngerti. Oh, berarti yang dimaksud Bapa itu wujudnya ya guru saya ini, Sang Mesias ini yang namanya Bapa. Tapi ada pertanyaan lain. Loh, kok dia akan pergi ke rumah Bapa dan di sana disediakan banyak tempat tinggal dan akan datang lagi menjemput. Oh, bingung lagi ini. Inilah saudara, bahasa filsafat di dalam kitab suci. Dan ini jelas bahasa rohani dari Samayim, dari surga. Oleh sebab itu, hal seperti inilah saudara-saudara yang membutuhkan iman. Jadi sangat jelas di sini Sang Mesias Yeshua HaMasyiah menunjukkan pada Filipus muridnya, aku ini wujudnya Bapa. Karena dia mengatakan, kalau kamu telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Berarti Bapa yang adalah roh adanya itu tidak berwujud, tidak bisa dilihat. Nah, kalau melihat wujudnya Bapa secara fisik seperti apa? Ya seperti firman tadi. Yeshua HaMasyiah yang berhadapan dengan Filipus, itulah wujud Bapa. Haleluya. Di sini Sang Mesias mengatakan bahwa yang berfirman, yang Filipus lihat itu, dengar yang berfirman itu melalui mulutnya Sang Mesias, gurunya. Tapi Sang Mesias di sini mengatakan bahwa semua perkataan itu Bapa yang mengucapkannya. Nah, ini jelas kan bahwa Bapa itu ya Yeshua itu. Ya. Kemudian dia mengatakan selanjutnya, yang mengerjakan banyak mujizat, mengerjakan wujud firman kehidupan itu, yang Filipus lihat itu kan gurunya Sang Mesias.
Tapi Sang Mesias di sini mengatakan pada Filipus, itu yang mengerjakan Bapa sendiri. Nah, ini 3 hal tadi, saudara, itu menunjukkan bahwa yang melakukan satu pribadi yang Filipus lihat saat itu, bentuk fisiknya adalah Sang Mesias, gurunya Yesus HaMasiah. Dan itulah juga wujud Bapa. Lebih aneh lagi, saudara-saudara, mungkin kita juga bingung. Ketika Thomas di dalam ayat sebelumnya, ayat 4 dan 5, 6, itu sangat jelas sekali, saudara, dalam Yohanes 14. Ketika Thomas ini bertanya, kami itu belum ngerti jalannya ke rumah Bapa. Bagaimana kami ini mengerti jalannya ke rumah Bapa? Jalannya itu yang gimana? Yang bagaimana dan di mana? Yaitu pikiran Thomas, pikiran seperti kita. Kalau jalan itu ya jalan yang bisa dilalui seperti yang kita nampak sekarang ini. Tapi jawaban Sang Mesias kepada Thomas muridnya ini ada di dalam Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan demikian, saudara. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ya aneh ini. Yang ditanyakan jalan menurut pemikiran manusia seperti kita ini, saudara-saudara. Tapi jawabnya di situ adalah jalan itu berupa pribadi, gurunya sendiri. Bingung juga kan? Jalannya kok manusia, yang dia lihat gurunya, putra Elohim yang dikenal itu. Loh, kok seperti itu? Ini juga mungkin Thomas juga berpikir seperti itu. Jadi kalau mau datang kepada Bapa, rumah Bapa, itu harus melalui jalan, dan jalan itu adalah gurunya sendiri, Sang Mesias sendiri. Ini juga bingung, tapi itu fakta secara nyata. Itu perkataan yang tidak dibuat-buat. Jadi itulah bahasa filsafat, bahasa rohani yang harus diterima dengan iman. Haleluya. Selanjutnya, saudara-saudara, kalau ada ayat-ayat lain di luar kitab Injil yang langsung diucapkan oleh Sang Mesias yang bersangkutan ini, yang ditulis oleh murid-muridnya setelah Sang Mesias ini naik ke Samayim, maka kita akan temukan banyak hal yang seolah-olah ada lebih dari pribadi satu. Ada sebutan Elohim, anak Elohim, putra Elohim, anak domba, ya, dan Roh Kudus, Roh Penghibur, dan seterusnya. Seolah-olah ada 3, saudara. Tapi itu menunjukkan bahwa para murid ini setelah Yesus naik ke surga kemudian menuliskan wujud manusianya, putra Elohim atau anak manusia, ini untuk menunjukkan, membuka pengertian orang-orang Yahudi saat itu khususnya tentang penggenapan Torah dalam bentuk fisik untuk menghapus dosa umat manusia. Nah, untuk menggambarkan penggenapan Torah inilah, maka sering kita temui di dalam ayat-ayat tersebut istilah anak domba Elohim, putra Elohim, Ruach HaKodes, ya, dan terusnya. Seolah-olah ada 3 pribadi atau 2 pribadi. Tapi itu semua adalah para murid ini ingin menunjukkan wujud fisiknya, penggenapan korban penghapus dosa umat manusia, domba, Pesah. Dan itulah jelas. Dan itu tidak berpengaruh atau tidak menunjukkan atau tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan Yesus sendiri, bahwa Bapa dan Anak itu satu, ekhat.
Haleluya. Biarlah ini membuka kita pengertian. Apakah kita masih bingung juga? Baca lagi saudara, renungkan Yuhanes 14 ini. Apa yang dikatakan Yesus ini, bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya, bahkan sebelumnya sebenarnya saudara-saudara, Sang Mesias ini sudah berkata di dalam Yuhanes 12 ayat 44 saudara-saudara. Adapun Yesus berseru dan berkata, siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, melainkan kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Jadi sangat jelas kan, ini satu pribadi, tapi nampaknya ada dua pribadi. Tapi ada kata yang mengutus dan yang diutus, tapi keduanya ekat satu. Jadilah satu pribadi, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Semua menjadi jelas, saudara, berkat bagi saudara semua. Haleluya.